masih memberikan kepada kita semua karunia-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, serta taufiknya. Sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi meskipun dalam tata cara kajian online. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian bulanan parenting kita yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala dengan judul kajian Selembar Kertas Kosong. Sebagai informasi kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kajian kita kali ini diselenggarakan oleh Yayasan Munazarah Bandar Lampung. Insyaallah Yayasan Munazarah Bandar Lampung ini adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan selalu konsisten dalam memerankan, meneguhkan Al-Quran dan As-Sunnah di bumi tercinta Provinsi Lampung. Dan di bawah naungan Yayasan Munazarah ini, insyaallah ada PGTK Islam Nazirah, ada SD Islam Nazirah, ada SMP Islam dan SMP SMA Islam Nazirah yang khusus untuk putri, dan yang terakhir adalah SMP Islam Mumtaz yang insyaallah sudah dimulai pembukaannya, penerimaannya pada tahun ini, dan SMP Islam Mumtaz ini adalah khusus untuk putra. Demikian sekilas informasi mengenai Yayasan Munazarah. Selanjutnya para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita bersapa dulu dengan Al-Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, senyum antum itu bikin luluh hati ana Ustadz. Masya Allah. Allah, bariklah. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki sesi kajian ini, kami akan membacakan beberapa peraturan tata tertib dari kajian online kita. Yang pertama, peserta menjadikan kajian online ini sebagai sarana menuntut ilmu, niatnya ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, serta beradab dan berakhlak mulia ketika berada dalam majelis ilmu. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli, jika tidak kemungkinan besar akan di-remove dari kajian online ini. Kemudian yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat kajian. Kemudian yang keempat, dilarang saling mengobrol, berbicara, chatting antar peserta, atau makan selama kajian. Yang kelima, khusus untuk peserta akhwat atau wanita, wajib untuk menonaktifkan kameranya. Kemudian yang keenam, pada sesi tanya jawab dilakukan dengan chat kepada kami selaku MC, dengan kesempatan satu pertanyaan, atau bisa dengan raise hand. Dan insya Allah nanti juga akan ada boleh langsung bertanya kepada Ustadz kita. Kemudian yang terakhir, pertanyaan wajib dengan data yang detail dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, jangan sampai menimbulkan fitnah atas jawaban yang diberikan oleh Ustadz. Baik, insya Allah itu adalah peraturan kajian online kita pada hari ini. Mohon dipahami dan dilaksanakan secara seksama. Insya Allah untuk mempersingkat waktu pada kajian online kita kali ini, kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian kita akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama. Walaupun semua di tempat dan di rumah masing-masing. Ini sebuah nikmat Allah Azza wa Jalla yang mungkin kita belum mensyukuri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah,
Semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sampai hari ini banyak sekolah yang masih online. Sebagian sudah mengeluh karena harus mengajar anak-anaknya sendiri di rumah dengan bantuan guru yang online. Beberapa mahasiswa kita juga sudah mengeluh, sampai kapan kita akan seperti ini? Tapi seorang muslim dalam semua kondisi, mau online, mau offline, dia memiliki sikap yang jelas, yaitu bersabar menghadapi takdir Allah dan menerima apa yang Allah pilihkan buat hambanya. Karena sejatinya semua itu jadi indah. Semua itu jadi hijau kalau kita memandangnya dengan kacamata hijau. Dan semua akan jadi ungu ketika kita memandangnya dengan kacamata ungu. Dan semuanya menjadi berwarna-warni tatkala hati kita sedang bergembira. Hari ini kita akan berbincang tentang anak-anak ya. Ya, mereka adalah selembar kertas kosong. Anak ini perhiasan dunia. Penyejuk pandangan. Belahan hati dan jiwa orang tua. Namun, anak-anak kita juga cobaan buat para orang tua. Fitnah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Kahfi ayat 46. Ini surat Al-Kahfi, kita dianjurkan membacanya tiap Jumat. Ayat ini akan terus kita ulangin tiap pekan. Itu yang membaca Quran paling tidak cuma Al-Kahfi tiap pekan. Tapi ada orang yang Masya Allah, dia satu hari 1 juz. Sehingga dia akan mendapatkan banyak ilmu dan banyak pelajaran yang memang Al-Quran diturunkan untuk membimbing dan memberikan pelajaran kepada umat manusia. Coba kita baca ayat ini. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Subhanallah. Kita tuh banyak berharap kepada anak kita. Kita banyak berharap kepada harta kita. Sehingga kebanyakan orang tua itu fokus mengumpulkan harta dengan dalih buat anak-anak mereka. Tapi Allah sebutkan, Jalla Jalaluh wal baqiyatus salihat, amal kebajikan. Ucapan-ucapan yang mulia. Kalimat-kalimat zikir khairun 'inda rabbika thawaban. Lebih baik tuh pahalanya di sisi Allah. Wa khairun amala. Dan itu lebih baik untuk diharapkan buat kita. Berapa banyak orang tua yang berharap kepada anaknya, namun yang ada sakit hati dari orang tua. Ya. Ada mimpi-mimpi buruk orang tua. Karena apa yang dia harapkan tidak membuahkan keindahan. Bicara anak, nggak semua orang punya anak. Bahkan kita ngelihat ada orang-orang yang sampai mati nggak nikah. Gimana berpikir anak nikah? Jangan.
Tapi kita juga melihat ada orang yang udah berusaha berangkat ke dokter, ya. Bahkan ada acara bayi tabung, ini, itu. Sudah berbagai usaha dia kerjakan, mati nggak punya. Ya itulah kehidupan dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang hitam, ada yang putih, ada malam, ada siang. Kita ini hidup untuk diuji oleh Allah SWT. Allah menceritakan di surat Asy-Syura ayat 49-50 tentang kebesarannya, tentang kekuasaannya, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah ketentuan dan takdirnya. Kita ingin punya anak. Mungkin sebagian tatkala menikah, dia kepingin punya anak 10. Ada yang ingin punya anak 3. Ada yang ingin punya anak 5. Keinginan boleh. Tapi itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana keinginan orang untuk kaya, ada yang mati nggak pernah kaya. Ingin memiliki mobil, mati nggak punya mobil. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Asy-Syura ayat 49-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, jemaah. Allah tuh maha mengetahui dan dia maha kuasa. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Allah tahu. Sehingga buat hamba melihat keberagaman dalam kehidupan ini, harus menata hati. Jangan sampai dia jadi hasud. Jadi orang yang iri dan dengki. Melihat fulan punya anak. Melihat fulan punya anak laki-laki. Dia nggak punya anak laki-laki. Terkadang ada orang tua yang punya anak perempuan aja. Dia tahu tuh anak perempuan tidak menghabiskan warisan. Dia berpikir bagaimana warisan itu dimiliki oleh anak-anaknya saja dan saudara-saudara dia tidak mendapatkan warisan. Jangan. Allah tuh maha tahu. Kenapa anak-anakmu perempuan saja? Mungkin tuh anak setelah engkau meninggal dunia perlu pengasuhan dari paman-pamanmu. Ketika dari awal engkau tidak ingin paman-paman dapat warisan dari diri, maka yang ditakutkan akan berdampak buruk kepada anak-anak. Maka kita melihat Allah tuh maha mengetahui. Haibatifillah, di samping anak itu nikmat dan karunia, namun mereka itu juga fitnah buat orang tuanya, bahkan kadangkala jadi musuh. Ada anak-anak nih yang ditimang-timang, yang tatkala hamil positif, bagaimana berbahagianya seorang ibu. Tapi setelah dia lahir, tumbuh besar, orang tua berharap tuh anak gak pernah lahir di muka bumi. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, udah, bapak menganggap gak punya anak kau lagi. Ada yang seperti itu. Jadi anak yang seharusnya jadi buah hati, malah makan hati.
Anak yang tadi diharapkan tatkala orang tua sudah sepuh, sudah tua, nih anak berbakti, orang tua nggak perlu kerja lagi ya. Ternyata nih anak masih menggerogoti orang tuanya dalam kondisi orang tuanya sudah tua renta. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita di surat At-Taghabun ayat 14. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. barakallahu fikum. Ya. Kalau gitu kertas kosong nih mau diisi apa sama kita? Jangan sampai nih anak jadi musuh di dunia, jadi musuh di akhirat. Ada anak-anak yang di akhirat malah nuntut orang tuanya. Bukan bantuin orang tuanya, bukan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini anak nuntut sama orang tuanya. Nah, karena orang tua tidak melaksanakan tugasnya. Orang tua sibuk mencari harta. Sibuk dengan dunianya. Pendidikan anak-anak kurang dia perhatikan. Ahibati fillah, ketika diberikan kepada kita sebuah kertas yang kosong dengan sebuah pena, lalu diperintahkan kepada kita untuk menulis atau menggambarkan cita-cita kita. Kira-kira apa yang akan kita tulis di sana? Apa yang akan ditulis oleh orang? Semuanya punya angan-angan. Semuanya punya mimpi. Tapi minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian itu ingin dunia. Dan sebagian ingin akhirat. Yang tertulis di kertas itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Ada yang menuliskan visi dan misi yang benar. Dia tahu nih ayah dan bundanya tahu kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan tidak lama hidup di dunia. Kita punya rumah yang selanjutnya. Kalau kita sibuk membangun rumah yang di dunia, lalu lupa membangun rumah yang di akhirat, maka kita akan hidup merana dan sengsara. Tapi ada orang tua yang full, yang dia tulis itu adalah dunia. Seorang ayah, seorang ibu, tatkala punya anak perempuan, apa yang dia tulis? Oh, aku ingin anak ini menjadi seorang dokter. Insya Allah nanti banyak fulusnya bisa bantuin orang tua. Maka sang orang tua akan mengejar itu mimpi. Ini cuma di dunia aja yang dia kejar. Ada yang anaknya ingin jadi polisi. Dengan harapan apalah, enak insya Allah jadi polisi, banyak fulusnya, ini itu macam-macam. Ya, dia tulis. Sesuai dengan ambisi yang diinginkan orang tua, biasanya kertas putih itu, kertas kosong itu akan menjadi seperti itu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi,
Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, lurus. Atau condong menuju tauhid, meninggalkan kesyirikan. Di atas fitrah ini. Dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia memahami siapa pencipta dia dan apa tugas dia. Fajtalathumus syayatin. Lalu setan ini memindahkan mereka. Yang awalnya ada di garis, ada di rel, bagaimana setan ini mengeluarkan dari rel, wa amarathum ayyushriku bi ma lam unazzil bihi sultan. Dan digodain nih manusia bagaimana dia melakukan kesyirikan, menyekutukan aku. Jadi aslinya semua manusia yang lahir itu berada di kertas. Kalau bicara kosong, kosongnya itu di atas tauhid. Di atas fitrah. Maka di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu, semua yang lahir. Mau anaknya orang kafir, mau anaknya orang Hindu, mau anaknya orang Majusi, mau anaknya orang Islam, apapun agama orang tuanya, kata Nabi SAW, semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu adalah tauhidullah, di atas agama yang benar. Terus kok bisa berubah, Ustaz? Iya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Yuhawidanihi. Yang menjadikan nih anak jadi Yahudi siapa? Orang tuanya. Yang menjadikan anak ini Nasrani siapa? Orang tuanya. Yang menjadikan anak ini Majusi, orang tuanya. Nih peran orang tua bagaimana itu kertas, apa yang dia tuliskan akan tertulis besar. Terkadang keberadaan anak tanpa orang tuanya lebih menyelamatkan fitrah. Kertas itu tetap kosong, tetap di atas tauhid. Nggak jadi rusak. Siapa yang memilihkan sekolah buat anak-anak? Orang tuanya. Kalau bicara sekolah TK, emangnya anak TK udah bisa milih sekolah? Nggak ada. Ada anak yang dibawa ke sekolah TK, cuma bisa nyanyi dia di sana. Nyanyi, main-main. Ada yang seperti itu. Ngaji nggak bisa tuh anak. Baca doa nggak bisa. Oh, gurunya Ustaz, orang tuanya. Engkau yang mengantarkan dia. Banyak sekolahan. Makanya ada anak-anak yang mau jadi nakal, jadi preman kadangkala. Orang tuanya milihkan sekolahan nggak benar. Di rumah juga nggak diajari. Siapa yang disalahkan? Sekolahannya Pak Ustadz, orang tuanya. Nabi SAW jelas-jelas mengatakan fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Iya, faktor lingkungan, faktor sekolahan, itu termasuk faktor pendukung. Tapi aktor utamanya yang menulis di atas kertas kosong itu adalah orang tua. Jadi peran orang tua yang sebenarnya itu berkaitan dengan kertas kosong ini ada dua yang pertama, yang penting. Yang pertama adalah menjaga fitrah ini. Jangan sampai terkontaminasi dengan perkara-perkara, dengan faktor eksternal yang membuat dia salah jalur. Jadi peran orang tua menjaga nih, dijagain nih. Gimana kertas ini tetap bersih. Isinya itu tetap hal-hal yang baik dan benar. Ini menjagain nih orang tua. Karena kertas ini kosong, ini sudah di atas fitrah. Tinggal dijagain orang tua. Yang kedua adalah bagaimana
menguatkan fitrah yang benar ini. Tadi kan jagain. Sekarang bagaimana menguatkan, mengokohkan fitrah ini dengan apa? Dengan praktek dari orang tua. Orang tua menjadi contoh. Karena nih anak ketika dia masih kecil, dia sampai besar pun dia suka mencontoh orang lain. Bagaimana sekarang orang tua menjadikan suri tauladan anaknya adalah bapak ibunya. Ketika bapak ibunya ini orang-orang yang taat sama Allah, ini kertas yang kosong ini akan tertulis sendiri. Mulai itu anak melihat orang tuanya suka tersenyum, tubuh besar dia suka tersenyum. Melihat orang tuanya kalau berpapasan dengan orang lain mengatakan assalamualaikum, dia jadi ikut tuh mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau orang tuanya suka memaki, kotor omongannya, tuh kertas kosong sama kayak gitu. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang keras, yang tidak kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Subhanallah. Artinya kertas kosong itu tolong dijagain. Engkau yang bertugas untuk menjaga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan mengajarkan kebaikan dan menumbuhkan kebaikan. Jadi benih-benih kebaikan itu sudah ada. Tinggal bagaimana orang tua ini menjaga, merawat, dan menumbuhkan benih-benih tersebut. Ya, ada yang merusak. Nah, ada hama, kadangkala ada cuaca. Pernah melihat di beberapa tempat itu tumbuhan yang kayak dikasih tenda, ya. Dikasih apa? Kasih penutup. Kenapa kok nggak kayak tumbuhan lain? Ya, memang ada beberapa tumbuhan yang perlu perawatan khusus. Anak-anak kita pun ada yang seperti itu. Kita yang harus paham dengan anak ini. Kadangkala orang tua nggak paham, minta gurunya memahami. Sebagian orang tua tadi bukan menjaga fitrah anaknya, namun malah merusak dengan memberikan arahan-arahan yang berseberangan dengan agama. Ya, salah satu penyebabnya orang tuanya memang nggak sekolah. Orang tua ini hasil cetak orang tuanya, kakek dulu. Ketika nih orang tua nggak belajar, nggak berkembang ilmunya, tidak memahami tentang hakikat kehidupan, maka yang ada adalah melanjutkan copy paste dari orang tua. Kalau benar nggak apa-apa. Kalau nggak benar. Jadi apa tuh anak? Makanya kita melihat kadang-kadang di masyarakat itu ada budaya-budaya kesyirikan, ada budaya-budaya khurafat, ada tradisi-tradisi yang menyimpang. Kenapa tradisi itu kok terus terjaga? Budaya itu kok terus dilakukan oleh anak-anak terus nih? Ya orang tua kan.
Jadi budaya itu bisa terus terjaga karena faktor orang tua. Penduduk Mekah, kenapa mereka terus melakukan kesyirikan? Sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, peran orang tua di sini. Makanya mereka kalau diajak beriman, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana. Loh, dari dulu nenek moyang kami kayak gini. Bapak kami, kakek kami, buyut kami. Jadi fitrah ini dirusak dengan tadi. Oleh orang tua, oleh kakek. Dan ketika mau berubah, nggak boleh berubah. Kadang-kadang, jangan loh. Jangan ditinggalkan tradisi ini. Ini dari nenek moyangmu. Percaya dengan hari sial. Itu ada anak-anak yang takut. Karena orang tua yang mengatakan, hati-hati jangan keluar hari Selasa. Dia takut nih anak. Dengar suara burung gagak, hati-hati. Jangan keluar rumah. Siapa yang ngajarin? Itu kertas yang awalnya nggak apa-apa. Itu kertas kosong yang awalnya aman, suara burung gagak, burung hantu, burung apa, buat dia biasa aja. Itu suara ciptaan Allah. Gara-gara nih orang tua yang memberikan pembelajaran, hati-hati. Itu berarti mau ada musibah, mau ada ini dan itu. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Coba kita lihat. Bicara kertas kosong ini bagaimana sebenarnya kita menulisnya. Ya, sejak sebelum lahir tuh anak. Ketika dalam kandungan, bagaimana orang tua ini hidup rukun, harmonis, ada cinta dan kasih sayang. Panggilan-panggilan indah kepada suami atau kepada istri. Apakah memang anak itu udah bisa dengar? Ya, ada penelitian-penelitian ya, yang mengungkapkan bahwa pendengaran anak itu sudah mulai aktif di dalam perut ibunya setelah ditiupkannya ruh di sana. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas, keharmonisan rumah tangga ini akan membuat anak itu lahir insya Allah, kertas itu isinya baik. Tapi kalau orang tuanya tidak harmonis, sebagian ibu berpikir untuk membunuh tuh anak. Ya. Kejadian di mana? Di Sumatera jemaah, kalau nggak salah. Anak kemarin kasih tahu sama abah anak. Ada seorang ibu ribut sama suaminya. Akhirnya anaknya 3 diracun dan sang ibu bunuh diri. Itu anak yang 3, 1 suami. Maka keharmonisan harus dijaga. Untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-soleh. Dari awal kertasnya udah baik. Kertasnya nggak mengkeret gitu. Udah baik nih kertasnya. Yang mau nulis juga dalam kondisi baik. Soalnya ada kertas yang baik, tapi yang nulis nggak benar, jelek jadinya tulisannya. Maka tolong dijaga. Rasul SAW mengatakan, takhayyaru linutafikum. Pilihlah untuk benih-benih kalian ini, pilih tempat yang baik. Jangan sembarangan. Di situ peran orang tua. Memilihkan hidup harmonis, ya. Ada cinta dan kasih sayang. Yang insya Allah dengan cara seperti itu, sang ibu ini siap untuk menulis nanti. Kenapa kita masih mendengar jamaah dan tidak berhenti informasi ini? Ditemukannya klinik-klinik aborsi. Sejak puluhan tahun yang lalu ditemukan nanti di sini, ditemukan lagi di sini, ditemukan lagi di sini. Terus. Karena nih orang-orang yang tadi nggak bertakwa, ini orang tuanya nggak bertakwa. Kadang-kala anaknya hasil zina, anak hasil zina pun di atas fitrah. Anak itu nggak punya salah. Engkau sudah berzina, engkau yang merasakan
kelezatan itu berzina, na'udzubillah, lalu engkau bunuh hasil zina. Ini sebuah keboliman di atas keboliman. Dosa di atas dosa. Ketika anak itu lahir, mulai ditulis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Yang hadis ini sebenarnya diperselisihkan kesahihannya. Hadis tentang mengadani bayi yang lahir. Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu ummuhu Fatimah radhiyallahu anha bis salah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadani Hasan putranya Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis ini. Ada hadis lain yang mengatakan diadani dan dikomatin. Itu hadisnya lebih dhaif lagi. Bahkan dikatakan palsu. Yang hadis ini dikatakan dhaif jiddan oleh sebagian ulama. Tapi sebagian mengatakan enggak, hadisnya bisa dipakai. Sehingga mengadani anak yang lahir itu disyarat adzan aja tanpa iqamah. Jadi awal kalimat yang didengarkan oleh anak ini adalah tadi menguatkan tauhid dia. Dia kan di atas fitrah. Ketika awal yang didengar adalah kalimat syahadat. Kalau kita bicara, oke, hadisnya dhaif, tapi dengarkan ucapan-ucapan yang baik buat anak. Kemudian bicara tauhid. Ini anak, kalau dia hidup di negeri yang tidak pernah mendengar suara adzan, bagaimana dia akan tumbuh? Bagaimana fitrah tadi akan kuat? Makanya disyariatkan hijrah untuk orang yang hidup di negeri-negeri kafir. Nggak terdengar suara adzan. Contohnya kita di Indonesia. Kemanapun kita pergi, alhamdulillah jamaah. Mungkin kebanyakan ya, di daerah yang mayoritas muslim, kita mau ke mall, kita mau ke toko, kita mau di tempat permainan, kita dengar suara adzan. Anak kita dengar suara adzan. Sejak kecil, ketika ada adzan dikumandangkan, katakan kepada anak, nak berhenti bermain. Berhenti nak bermain. Dengarkan adzan. Yang dengan itu, anak ini akan tumbuh besar dengan kalimat tauhid. Masya Allah. Biar kesini. Jadi kita ada tamu jamaah. Nah, tafadhal Allah. Ya, kembali kepada tadi yang kita bahas. Jadi anak ini sejak kecil diperdengarkan kepada dia kalimat-kalimat yang indah. Khususnya kalimat tauhid. Berulang-ulang tiap hari jemaah. 5 kali nih anak. Jadi orang tua tatkala mendengar azan, hendaklah dia diam, menjawab itu azan, dan anaknya disuruh diam. Ini kadangkala kurang kita terapkan kepada anak-anak. Oh, masih anak-anak. Iya, mereka masih anak-anak. Kita kan ingin menjaga fitrah mereka, ingin menguatkan fitrah mereka. Dan nggak berhenti, jemaah. Kalimat tauhid ini diperdengarkan kepada kita dari sejak kita kecil. Kita menjadi anak-anak, kita menjadi remaja, kita menjadi dewasa, kita menjadi tua, bahkan mau mati, kalimat ini tetap diperdengarkan. Bukankah Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini itu orang yang mau mati di antara kalian dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Jadi penjagaan fitrah itu benar-benar tugas yang berat buat orang tua.
berdakwah di kota Mekah, inti dakwah beliau adalah menguatkan la ilaha illallah. Mengajak orang-orang yang sudah la ilaha illallah bagaimana dia mewujudkan tuntutan dari la ilaha illallah itu sendiri. Bukan sekedar ucapan tanpa makna. Ahibati fillah, kita lihat nih anak tumbuh. Kalau anak itu lahir, disusui sama ibunya, Masya Allah. Ketika sang ibu di masa 2 tahun menyusui anaknya, diperdengarkan kepada anaknya itu ucapan-ucapan yang baik. Ibunya baca Quran, ibunya mengatakan Alhamdulillah, ibunya dengar kajian. Maka ini pun sebagai salah satu bentuk mencatat di kertas kosong itu. Mulai dicatat. Bapaknya kerja. Ya. Mungkin ada bapaknya yang merantau. Bertahun-tahun baru balik. Nggak ada masalah. Sang ibu kalau sudah dipersiapkan kertas itu, catatannya baik-baik. Kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama Ismail yang masih dalam susuan. Ditinggal di Mekah. Nggak ada bapaknya. Tapi tahu-tahu kertas itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ini anak dididik sama ibunya, bapaknya datang suatu saat. Suatu saat datang bapaknya, anaknya udah remaja. Lalu sang ayah mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai ananda, aku bermimpi menyembelihmu. Kira-kira anak nih jemaah, kalau bapaknya ngomong aku akan menyembelihmu, na'udzubillah, zalim bapak ini, gimana mau nyembelih anaknya? Tapi karena anak ini sudah dididik oleh ibunya dengan baik. Responnya mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah engkau akan mendapati ke aku orang-orang yang bersabar. Siapa yang nulisin di kertas ini? Anak bisa jadi seperti ini. Ibunya. Bapaknya jarang-jarang datang ke kota Mekah. Maka sejak anak itu disusuin ya. Ketika sang ibu ini orang yang soleha. Maka jamaah. Kalau kita bicara di Indonesia ya. Di Indonesia ini kan alhamdulillah ada gerakan ASI ya. Bagaimana anak itu secara fisik tumbuh sehat, kuat. Ini ada di negeri kita. Sedangkan kita secara agama menganjurkan orang tua untuk menyusui anaknya. Selain memang itu tugas orang tua. Yang kedua, supaya anak ini sudah mendapatkan catatan-catatan kebaikan sejak dia disusui. Tapi kalau ibunya ketika nyusuin yang didengarkan musik, ibunya ketika menyusuin yang dia lakukan adalah omong kosong yang dia bicarakan sama tetangganya, maka ya mulai rekaman anaknya itu akan bergerak. Akan merekam tuh anak. Baik, selesai disusui. Udah selesai pencatatan? Belum. Baru awal-awal kita nyatet nih. Dilanjutkan. Ya, umur 2 tahun lewat. Anak sudah belajar jalan. Anak udah mulai belajar ngomong. Mulai nih. Orang tua mengajarkan kepada anaknya. Surat-surat pendek ya. Ya, ucapan Alhamdulillah. Kalau mungkin dia belum bisa untuk menghafal, paling tidak ucapan Alhamdulillah, ucapan Allahu Akbar. Selesai makan kita ajarin, bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika mau tidur, mulai ini orang tua ngajarin tuh nih anak untuk baca doa sebelum tidur. Udah mulai bisa tuh dia mengikuti. Diajarin tuh anak. Jangan nunggu sekolah. Karena ada orang tua, nanti kan diajarin di TK Ustaz. Masih lama dia mau masuk TK.
Anak umur 2 tahun ini kapan masuk TK-nya? 4 tahun mungkin dia masuk TK. Apakah kemudian selama 4 tahun kau tidak mencatat kebaikan dalam lembaran anakmu? Catat. Dan di sini menuntut orang tua itu harus belajar gimana dia akan menulis kalau orang tua nggak tahu mau nulis apa. Maka yang dia tulis adalah urusan dunia. Itu yang ada pada diri anak. Maka tolong ketika anak itu udah lepas dari susuan, udah mulai belajar bicara, suruh dia mengatakan la ilaha illallah. Doa-doa yang pendek-pendek. Nggak usah dipaksa dia menghafal, enggak. Biar dia merekam saja. Orang tua yang sebelum tidur umpamanya baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia usapkan kepada seluruh tubuhnya. Itu anak umur 2 tahun setengah atau 2 tahun ikut nanti. Walaupun dia nggak baca apa-apa, dia akan ikut orang tuanya dan mengusap kepada seluruh tubuhnya. Orang tua ini satu tugasnya adalah tadi menjadi contoh yang baik. Yang menguatkan fitrah dia. Supaya fitrahnya ketika kuat, nanti dia besar, ada angin topan yang menggoncang umpamanya, dia bisa bertahan tuh anak. Karena sejak kecil sudah diajari. Kemudian biasakan sholat di rumah orang tua. Sholat sunnah. Ini buat para lelaki juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya salat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya, kecuali yang wajib di masjid. Perbanyak salat sunnah di rumah. Tuh anak kecil, mungkin kita berpikir Ustaz, anak kepingin bawa anak ke masjid, kadang-kadang di masjid gangguin orang banyak. Ya udah engkau salat di rumah, salat sunnahnya, biar anak itu melihat. Kemudian anak itu mulai udah bisa menghafal ya. Kan ada anak-anak yang Masya Allah hafal. Kita dulu punya mahasiswa yang ketika kecil dia hafal semua lagu kebangsaan seluruh dunia. Subhanallah. Ada yang hafal, ya, hafalan-hafalan yang kurang berguna. Maka bagaimana sekarang orang tua membuat anaknya menghafal, karena mendidik anak ketika kecil itu memang dia menghafal, jemaah. Dia masih menghafal. Kalau perlu kita panggil guru, anak itu sudah mulai masuk ke TK, kita sudah memilihkan TK yang bagus, TK yang baik ya. Ingat, sekolahan itu membantu. Karena Anda mendapati sebagian wali murid itu marah-marah sama sekolah. Dia mengatakan, loh anak-anak ini kok nggak hafal gitu loh. Anaknya fulan kok hafal. Ini sekolahnya nggak benar nih. Ya nggak benar sekolahnya apa orang tuanya. Sama-sama gurunya ngajar. Nih anak pulang ke rumah nggak pernah murojaah sama orang tuanya. Sedangkan anak kecil itu belum bisa disuruh. Dia bisa didampingin. Nanti setelah umur 7 tahun ada perintah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Suruh anak kalian mengerjakan salat ketika umur mereka 7 tahun. Disuruh. Sudah mulai ada perintah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka kalau diperlukan. Tatkala umur 10 tahun masih nggak mau sholat. Masih nggak rajin sholat. Ini kesempatan loh. Karena anak yang masih kecil, itu insya Allah mudah mengarahkannya. Belum berani dia melawan kepada orang tuanya. Tapi kalau engkau mau pukul dia setelah SMA, yang ada anak itu mungkin jadi durhaka sama orang tuanya, atau dia kabur dari orang tuanya. Kenapa dipukul ketika kecil? Ustaz, kesian anak kecil. Memukulnya itu dengan cinta dan kasih sayang. Kalau dia udah gede, nggak bisa dipukul. Maka subhanallah, para ulama rahimahumullah tatkala mengkaji tentang rahasia, kenapa kok
udah dipukul umur 10 tahun. Ini kesempatan untuk memperbaiki. Soalnya kalau udah gede, engkau mau mukul jadi bencana buat engkau. Kenapa dulu kok nggak dipukul? Dulu kita nggak tahu. Sekarang kau mau pukul, berantem tuh anak. Dia sudah punya kawan banyak. Kadang-kala dia sudah bisa bekerja. Sehingga dia nggak merasa perlu sama orang tuanya. Tapi ketika umur 10 tahun, dia kan perlu sama orang tuanya. Dia masih kecil. Ketika dia diusir, Allahu Akbar. Ana masih ingat, Ana pernah diusir dari rumah. Ana SD waktu itu. Ana main layang-layang sampai hampir maghrib. Sampai maghrib. Cerita orang tua nih. Ana masih ingat cerita Ana nggak boleh masuk rumah orang tua. Dikunci itu rumah orang. Karena kita masih kecil. Kita itu nangis. Nangis kita minta. Kita gedor pintu, kita gedor jendela. Coba anak SMA digituin. Dikunciin pintu. Kira-kira dia nangis di depan pintu orang tuanya. Kabur dia. Pergi dia. Maka ketika kecil itu, kalau kita perlu keras, artinya diperlukan ya. Bayangkan 3 tahun kita diperintahkan untuk mendidik dengan kalimat, diajak, diperintahkan, dimotivasi. Tapi ada waktu ternyata anak ini perlu dikerasin. Ya dikerasin. Ketika itu. Tapi tatkala udah besar, udah nggak berguna. Itu berguna, jamaah. Jadi kita tahu apa yang diajarkan Nabi SAW ini. Beliau tuh Nabi. Beliau dapat wahyu dari Allah SWT. Kalau sekarang mungkin ada pendidikan tanpa memukul, ya kita setuju mendidik tanpa memukul. Untuk yang tidak perlu dipukul. Artinya ada orang secara umum. Secara umum itu orang nggak perlu dipukul. Tapi ada orang-orang spesial. Kadang-kala kita punya anak spesial banget. Nggak sama anaknya tetangga. Apakah pendidikannya sama? Nggak sama. Makanya ada pilihan dari Nabi SAW. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Tuh, umur 10 tahun udah mulai dipisahkan ranjangnya. Kita nggak boleh beda-bedakan anak. Maka ini penting orang tua. Ketika dia memisahkan ranjang buat anak-anaknya, laki perempuan, laki sama laki dipisahkan juga, usahakan yang sama. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Karena kita ingin mendidik anak kita dengan nilai-nilai kebaikan. Di antara yang perlu kita ajarkan sejak dia kecil, ajarin dia berbagi sama temannya, sama tetangganya. Kalau kita punya sesuatu ya, kita mau bagi sama tetangga, suruh tuh anak yang nganterin. Berangkat ke rumah fulan. Dia itu merasakan, ya Allah, senang banget. Ini akan tertanam terus sampai dia besar nanti. Oh, dulu abah ana, ibu ana tuh suka berbagi sama tetangga. Maka nilai-nilai kebaikan itu akan tertanam di diri dia untuk menjadi orang baik. Kakak beradik kadang-kala ribut. Sesama mereka ribut. Sekarang bagaimana kita membuat mereka tidak ribut dengan kita kasih sarana untuk berbagi. Beli permen umpamanya. Tuh, kau punya banyak kawan-kawan. Bagikan. Suruh bagi dia. Ini salah satu cara menulis di kertas kosong tersebut. Ya, setelah kita pilihkan TK, pilihkan nanti SD-nya yang benar ketika dia umur 7 tahun ya. Kadang-kala orang tua mengatakan, Ustaz, aduh Ustaz, mahal Ustaz. Iya, ada yang mahal. Ada yang murah. Ada yang gratis. Dan sejatinya orang tua itu bisa mendidik anak dengan homeschooling. Kalau dia mau. Anak ini kalau sudah umur 7 tahun, orang tua ini bisa menciptakan suasana pendidikan buat anaknya. Yang pertama ada sekolahan kalau dia anak itu sekolah. Yang kedua ada masjid. Mulai nih ngaji di masjid, ya, sekolah di masjid, sholat di masjid, mulai. Dan di rumah dikondisikan. Tapi ada yang sekolahnya nggak ada, dia homeschooling. Baik. Ketika homeschooling tuh anak tolong dijagain tentang bagaimana dia tetap berinteraksi. Caranya ada masjid. Bawa anaknya ke masjid. Di situ mungkin ada tahfidz Quran di masjid. Masukkan ke sana. Walaupun untuk anak homeschooling. Karena tetap diperlukan interaksi itu iya. Tapi interaksi dengan orang-orang yang baik. Makanya masjid menjadi salah satu pilihan buat anak-anak kita untuk belajar di sana. Belajar berinteraksi.
Di mana orang tua nih juga, ya Anda masih ingat bagaimana kita dulu kecil, waktu SD kalau mau sholat Jumat, Anda ingat sama ibu Anda kasih duit. Syafiq nih, nanti masukkan di kotak amal di masjid. Dari sejak kecil kita diajarin tuh, kasih duit. Orang tua kebanyakan kasih duit buat anaknya kalau buat belanja. Nih fulus, sana belanja. Ada pedagang keliling kita kasih fulus lagi, berangkat ke sana. Maka ganti sekarang. Itu tetap kita kasih, tapi bagaimana sekarang anak kita kasih duit untuk sedekah, kasih duit untuk berbagi. Maka kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kalimat-kalimat yang positif untuk anak-anak kita. Ya. Bagaimana tatkala beliau makan sama, bukan anak beliau, anak istrinya. Anaknya Ummu Salamah. Yang anak kecil, namanya anak kecil, makannya kan kadangkala menyisakan banyak nasi yang tercecer, terus makannya nggak karu-karuan dia. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, samillah. Wahai bocah, sebutkanlah nama Allah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah yang ada di depan. Nabi tidak mengatakan jangan makan dengan tangan kiri. Ini orang tua ketika melihat anaknya makan dengan tangan kiri, dia perlu mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Yamin, mau mengatakan mana yang kanan, mana yang bagus tangannya, makan sama itu. Ini ucapan-ucapan yang insya Allah buat anak itu lebih baik untuk pertumbuhan dia. Kemudian jamaah yang terakhir. Mungkin kita perlu baca di surat An-Nur ayat 58. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah, silakan dibaca. Ternyata kajian ini sampai jam 11. Nah, tafadhal Ustaz. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلوات الفجر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء من بعد الصلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Ini penting buat orang tua menjaga anaknya. Tolong orang tua mengkondisikan dulu jamaah, dulu. Rumah itu kadangkala sampai sekarang ya di desa itu, rumah yang ada pintunya itu cuma pintu utama. Biasanya kamar-kamar tidur tuh hanya pakai selambu. Karena memang butuh biaya ya bikin pintu lagi ini itu. Kalau sekarang mungkin tinggal dikunci pintunya selesai. Tapi kalau dulu karena nggak ada kuncinya, maka Allah perintahkan untuk mendidik anak-anak kita. Untuk ngasih tahu kepada mereka, nih, kalau masuk izin. Ini belum balik aja, belum balik mereka. Kalau masuk ke kamarnya ayah, izin. Kapan itu? Sebelum sholat subuh. Kadang-kala anak-anak tuh bangun ya, dari kamarnya, dia cari orang tuanya. Pindah kamar tuh kadang-kala anak-anak.
Kemudian tatkala habis zuhur, orang buka pakaiannya, istirahat, ya. Kemudian habis sholat isya, itu disuruh izin. Ini dalam rangka menjaga anak-anak kita, jangan sampai mereka melihat yang tidak boleh mereka lihat. Jangan sampai lembaran itu rusak. Ini tugas orang tua. Tapi kalau sudah dikunci, ya mau nggak mau mereka akan izin untuk masuk. Tapi tolong dijaga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana selembar kertas kosong itu untuk kita isi. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Tafadhol. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khair pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang telah menyampaikan kajian kita tentang selembar kertas kosong. Jadi insya Allah para jamaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan buka pertanyaan, baik yang langsung nanti bertanya kepada Ustaz langsung. Namun untuk yang pertama kita insya Allah akan bacakan soal pertanyaan yang masuk melalui Ana langsung. Baik, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Ana bacakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah diperbolehkan bagi anak untuk menyalahkan kedua orang tuanya karena tidak mendidiknya dengan agama sesuai sunnah sehingga anak melakukan kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla? Apakah hal ini termasuk bagian dari takdir? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya. Kalau sang anak menyalahkan orang tuanya karena memang orang tuanya tidak mendidik anak mereka dengan benar, ya itu boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti hal itu melegalkan anak untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak berbakti kepada orang tua. Artinya kesalahan orang tua, oke orang tua salah. Terus engkau gimana? Apakah engkau akan tetap melakukan kesalahan tersebut? Pernah datang orang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengadu tentang anaknya yang durhaka. Dipanggillah anaknya. Kata anaknya, ya Amirul Mukminin, ini bapakku. Zalim sama aku. Dia tidak memilihkan ibu yang baik buat aku. Kemudian dia juga tidak mengajarkan Quran, adab, dan ngasih nama aku nama yang buruk. Ya itu kesalahan orang tua. Makanya akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, birru abna'akum, tabirrukum abna'ukum. Kalian itu berbuat baiklah sama anak-anak kalian. Tuh anak kalian akan berbakti sama kalian. Namun sekali lagi, kesalahan orang tua tidak melegalkan anak untuk berbuat dosa dengan mengatakan dia orang tua anak nanti yang akan dihisap pada hari kiamat. Dia yang salah. Enggak. Engkau ketika sudah balik, maka engkau akan dihisap dengan dosamu sendiri. Orang tua akan dihisap dengan dosanya dia karena dia tidak mendidikmu dengan baik. Bukan berarti dosa-dosamu itu ketika seorang berbuat maksiat, anak berbuat maksiat karena orang tuanya yang tidak mendidik dia dengan baik, bukan berarti anak ini dosanya 0. Yang dapat dosa orang tua. Tetap dia dapat dosa. Mulai dosanya 10, dia dapat dosa 10. Orang tuanya dapat 10 dosa juga. Sama. Dosa anak tuh nanti akan menjadi tanggungan orang tua kalau orang tua memang tidak mengajarkan kebaikan. Atau dia mengajarkan keburukan kepada anaknya. Rasul SAW mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan amal kebajikan itu seperti orang yang melakukannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, lalu diikutin oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut dan pahala orang-orang yang mengamalkan. Tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kita itu dapat pahala, memang kita ngajarkan kebaikan kepada orang tersebut. Orang ini nggak pernah sholat duha, lalu kita ajarin dia sholat duha. Dia pun melaksanakan sholat duha. Kita dapat pahala sholat duha dia tanpa mengurangi pahala dia. Kejahatan sama juga. Ketika kita mengajarkan keburukan, maka kita akan dapat dosa keburukan tersebut. Dan dosa orang yang mengamalkan keburukan
tanpa mengurangi dosa orang-orang itu. Jadi bukan berarti orang-orang yang kita sesatkan kemudian mereka nggak berdosa gitu loh. Kita yang berdosa nggak, mereka tetap akan mendapatkan dosa tersebut. Sehingga para anak ini hendaklah dia memperbaiki diri dan dia mendoakan kedua orang tuanya. Kalau dikatakan apakah takdir, semua yang di dunia terjadi ini takdir Allah SWT. Tugas kita adalah beramal dan memperbaiki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Soal tadi Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, anak ingin bertanya, mana yang lebih prioritas? Mana antara mengajarkan anak umur 6 sampai 8 tahun antara mengajarkan tauhid dengan menghafalkan Al-Qur'an? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jamaah, Al-Quran itu kitabut tauhid. Jadi kalau bicara ngajarin Quran, itu ngajarin tauhid. Kita ngajarin anak kita ngafalin qul huwallahu ahad, itu ngajarin tauhid sama tuh anak. Jadi sebenarnya jalan bersama, kalau ditanya lebih utama mana? Dua-duanya ini berjalan bersama, tidak bertentangan. Sehingga kita harus memilih salah satu. Oh enggak, anak akan ajarkan tauhid. Lu belajar tauhid nanti dari mana? Ya dari Quran. Nabi SAW ketika berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah dengan apa? Dengan membacakan Al-Quran kepada mereka. Nah, tinggal bagaimana sekarang anak-anak ini. Makanya sebagian sekolah tahfidz itu bagus. Dari sisi ini anak diperintahkan untuk membaca arti dari apa yang dia hafalin. Sehingga di sana dia ketika dia suruh hafalin qul huwallahu ahad, dia baca artinya, apa maksudnya. Jadi jalan bersama bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak kita dan dia juga menghafal dalil-dalil tentang tauhid itu dengan menghafalkan Al-Qur'an Karim. Barakallahu fikum. Nah, soal tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita orang tua untuk saling memanggil antara suami dan istri di hadapan anak-anak? Bolehkah tetap dalam panggilan sayang antara suami dan istri seperti abang, adinda, atau adek? Ana ada pernah dengar kalau nanti dikhawatir si anak malah panggilan itu juga saat memanggil orang tuanya, yaitu manggil adinda, abang, atau adik. Bagaimana bijaknya ya Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, anak-anak ini akan mengikuti apa yang dia dengar. Jadi ketika seorang ayah ibu manggil namanya, omanya, ada anak yang manggil bapaknya sama namanya. Namanya bapaknya Ahmad. Ya anak Ahmad, Ahmad kata dia. Panggil Baba bukan Ahmad kata dia. Enggak, soalnya Mama kalau panggil Ahmad kata dia. Kadang-kala anak seperti itu. Maka panggilan apa? Ya nggak ada masalah buat orang tua memanggil sayang. Karena panggilan ini kan sebenarnya panggilan sayang itu panggilan memang sedang sayang. Ya. Ada suami istri yang kalau lagi nggak sayang, panggilnya nggak jadi sayang. Jadi nama yang lain yang keluar dari orang tua. Jadi panggillah dengan kata-kata yang indah. Dipanggil. Jadi sekali-kali panggil ibunya, panggil istrinya dengan ucapan mamanya, anak punya anak namanya Jabir. Anak panggil Umma Jabir ya, ibunya Jabir gitu ya. Ya anak nanti akan ikut mengatakan Umma Jabir juga. Nanti sekali-kali panggil sayang nih anak akan panggil ibunya juga sayang juga. Nanti kalau dia suami memanggil dengan namanya, kadang-kala anak juga ikut. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Nanti dengan berjalannya waktu, anak itu akan dapat panggilan yang tepat. Kita sebagai orang tua ngajarin anak kita untuk memanggil ibunya dengan panggilan yang kita inginkan. Contohnya kita, aina umma, mana ibu? Ibu mana ibu? Ibu, dia akan, oh ibu ada di belakang ayah. Sehingga dia keterekam, oh berarti aku manggilnya ibu. Sang ibu juga seperti itu sama anaknya. Mau mengatakan, abinya datang belum? Oh, abi belum datang. Jadi anak ini insya Allah, ya mungkin rekaman dia awalnya itu belum tertata rapi, tapi lama-kelamaan nanti dengan berjalannya waktu, jadi benar panggilan dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana solusi dalam mendidik anak apabila seorang ayah itu cuek, cenderung menyerahkan sepenuhnya hanya kepada ibunya?
Jadi ayah hanya sekedar memenuhi biaya saja, sedangkan pendidik sepenuhnya diserahkan kepada seorang ibu. Barakallahu fikum. Ya, ketika seorang perempuan mendapati suami yang cuek, mendapati suami yang kurang peduli sama pendidikan anak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bersabar. Yang kedua, berbaik sangka sama Allah SWT. Mungkin Allah mau kasih pahala yang banyak buat nih ibu. Sehingga semua urusan anak itu ngajarin abata, ngajarin semua ilmu sholat, macam-macam. Nih ibu full pahalanya buat dia. Kita ini berlomba-lomba dalam kehidupan ini. Seorang perempuan harus menjadi perempuan yang mentalnya mental baja. Jangan sering mengeluh dengan kondisi yang ada. Sampai dikatakan apabila kondisi tidak mendukungmu, maka ciptakan kondisi yang mendukungmu. Bukan kemudian kita menangis, mengeluh. Enggak, ya sudahlah. Kalau kondisinya seperti ini, ya tetap perempuan berusaha memperbaiki suaminya agar dia peduli sama anak-anaknya. Maka bagaimana sekarang sang ibu mengkondisikan, aku yang harus siap mendidik anak-anak. Yang kedua, hendaklah sang ibu ini tidak menjelek-jelekkan bapaknya di depan anak. Jangan. Karena tetap dia itu diperlukan. Walaupun dia kurang peduli. Ya. Subhanallah ya. Cerita seorang ayah nih. Bagaimana ketika dia datang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Kemudian anaknya pada ribut nih. Main semua. Sang bapak ini duduk. Baca sesuatu. 2 jam bapaknya duduk. Anaknya ribut main terus. Akhirnya sang bapak mau pergi. Ketika bapaknya mau pergi, udah buka pintu, dipegang sama anaknya. Ayah mau kemana ayah, kata dia. Abah dari tadi di sini, ayah di sini dari tadi nggak diajak main sama kalian. Ayah, kita itu main, sekali-kali kita curi pandang melihatmu. Tenang hati kita ayah. Artinya keberadaan ayah di rumah aja itu sudah menjadi faktor pendukung pendidikan anak-anak. Walaupun sang ayah mungkin nggak ngajarin nggak ini. Maka adalah sang ibu, sekali-kali jangan pernah menjelek-jelekkan bapak. Karena kesian tuh anak. Nanti durhaka sama bapak. Engkau dapat dosa. Udahlah, biarlah. Engkau rasakan mendidik anak sendiri, tapi sejatinya sang bapak tetap dia peduli dengan pendidikan anak-anak, walaupun dia hanya setor wajah datang ke rumah dan bawa dulu. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Baik, para jamaah sekalian, untuk soal selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz langsung, boleh raise hand atau boleh langsung dihidupkan audionya dan langsung bertanya kepada Ustaz. Kami persilakan para jamaah. Ya, sudah ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Ahlan, baik Ustaz. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Iya Ustaz. Sebelumnya semoga Ustaz, jamaah dan seluruh umat muslim di seluruh dunia selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi gini Ustaz, saya mau nanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang memegang teguh prinsip bahwa anak itu adalah fitnah dan musuh bagi mereka, sehingga orang tua tersebut berlaku lembut kepada orang-orang di luar keluarga, tapi malah tidak selembut itu ketika bersama dengan keluarga ataupun anak-anaknya, Ustadz. Sehingga anak-anaknya pun untuk mendekatkan diri kepada orang tuanya, untuk bisa dekat itu takut, karena nanti takutnya timbul konflik, dikhawatirkan malah terjadi hubungan yang tidak enak. Jadinya jarak antara orang tua dan anak begitu jauh, Ustadz. Itu apakah hal itu tidak apa-apa, Ustadz, bahwa anak-anaknya menjaga jarak agak menjauh dari orang tuanya karena ditakutkan akan terdapat kesalahpahaman dan konflik yang lebih panjang ketika kita terlalu dekat, kayak gitu. Karena itu tadi,
ketika orang tua kita berpendapat bahwa anak dan istri dan keluarganya itu bisa menjadi musuh dan fitnah, sehingga Afwan, Ana mau tanya. gitu. Iya Ustadz. Apakah memang seperti itu orang tua? Anggapan itu pernah dia ucapkan? Atau hanya kesimpulan dari anak-anak? Sering diucapkan Ustadz. Ya. Ya, jadi dan ketika anak-anaknya pun misalnya melakukan kesalahan yang membuat orang tua itu marah, orang tua itu lebih cenderung untuk diam dan tidak memberitahu letak salah dan apa yang membuat orang tuanya marah, tapi malah didiamkan selama waktu yang lama. Ustadz, itu bagaimana ya Ustadz? Sehingga anak-anaknya juga bingung Ustadz. Mungkin butuh nasihat dari Ustadz. Terima kasih, jazakallah khairan Ustadz. Yakin. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Ya. Tolong difahami tentang musuh tadi ya. Allah di surat At-Taghabun, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Sesungguhnya ada sebagian, enggak semuanya, sebagian keluarga kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian, hati-hati menghadapi mereka. Di antara sebab turun ayat ini katanya, ulama menyebutkan ada orang-orang yang di Mekah yang dia mau hijrah tapi ditahan sama istri dan anak-anaknya. Janganlah nanti. Akhirnya ketika hijrah sampai kota Madinah, yang udah hijrah duluan tuh udah hafal banyak surat ya, udah banyak ilmunya. Dia merasa ya Allah nih gara-gara anak sama istriku nih, aku ketinggalan semua itu. Terus apa sikapnya? Maka sang ayah ini akhirnya ingin memberikan sanksi kepada istri dan anak-anaknya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Nanti diperintahkan untuk memaafkan, untuk tidak memberikan sanksi. Ya udah, hati-hati aja menghadapi mereka. Jadi bukan berarti akhirnya menyikapi anak ini sebagai musuh. Sebagaimana kita menyikapi musuh kita, membenci mereka. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lagi khutbah di atas mimbar di Masjid Nabawi. Ngelihat Hasan sama Husain ini pakai baju merah, ngelewatin orang-orang yang sholat sambil terjatuh-jatuh, kesandung. Nabi itu turun dari mimbarnya. Digendong tuh anak. Dibawa ke atas mimbar. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Beliau mengingatkan anak-anak itu memang fitnah buat orang tuanya. Jadi bukan berarti menjaga jarak sama anak. Rasul SAW sampai Fatimah besar, beliau datang ke rumahnya, beliau duduk di antara Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi bukan dengan menjaga jarak. Malahan menjaga jarak itu menyebabkan anak-anak nggak percaya sama orang tuanya. Tatkala dia punya masalah, dia tidak akan curhat sama orang tua. Siapa yang salah? Orang tuanya. Bukan seperti itu mendidik anak. Terus apa sikap anak sekarang? Menghadapi orang tua yang punya prinsip seperti itu. Mungkin sang anak kalau ngasih tahu orang tua nggak didengar. Mungkin perlu orang lain yang memberikan nasihat kepada orang tua. Hendaklah anak ini mendekat, dekat sama orang tua. Sampaikan kepada orang tua, "Ayah, aku tuh kok ingin dekat sama ayah, atau ingin curhat sama ayah." Jadi sang anak yang mendekat. Kalau sang ayah tidak mendekat. Dan disinilah peran ibu mengarahkan anaknya untuk dekat. Ayahnya datang pulang kerja, ayahnya datang sana. Datang, cium ayahnya, peluk ayahnya, kemudian bawain tasnya ayahnya. Tunjukkan kepada ayah bahwasanya anggapan dia anak-anaknya musuh ini, enggak ayah. Kita berusaha, kalau kita memang salah nanti ngobrol sama ayah, "Ayah, kita ini butuh bimbingan ayah." Ya. Tunjukkan kebutuhan anak sama ayah. Kan tadi ayahnya kalau anaknya salah didiemin. Padahal nih anak nggak tahu salahnya di mana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendiamkan Aisyah, ketika dia berbuat salah ya, Aisyah tanya, "Atubu ilallah, astagfirullah, atubu ilaih." Apa kesalahanku? Dijelaskan sama Nabi SAW. Ketika itu Aisyah pasang tirai yang ada gambar-gambar yang bernyawa. Dikasih penjelasan sama Nabi SAW. Sehingga hal ini membuat orang jadi lebih baik. Maka kalau ternyata orang ayahnya diam, Ustaz, anak salah diam, maka datang ayah. Pegang tangan ayahnya, pijit kaki ayahnya.
ayah, tolong aku dikasih nasihat ayah. Semoga itu membuka hati ayah untuk menjadi lebih dekat sama anak-anaknya. Barakallahu fiik. Kami persilakan untuk Bapak Khairul Falah. Ini soal yang bertanya langsung. Terakhir, nanti Ana bacakan kembali soal yang chat melalui Ana. Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiikum wa barak. Kapan Ustaz, Anda juga mau menanya yang tadi Ibu sebelumnya menanyakan itu masalah keluarga kita yang jadi musuh nanti gitu di akhirat. Nah ini Anda mau nanya ini Tat, sebatas mana gitu ya kita Anda ini sebagai kepala keluarga nanti bertanggung jawab di akhirat itu Tat. Apakah nanti kita itu akan benar-benar saling bermusuhan di sana gitu Tat, saling menuntut. Kalau kita kan inginnya nanti sama-sama ke surga gitu ya Tat ya. Nah di sini sekarang kan Ana sebagai orang tua sudah berusaha mendidik anak-anak Ana semaksimal Ana bisa gitu dan seperti anak laki Ana ajak ke masjid, sholat berjamaah, anak perempuan Ana suruh tutup aurat, berjilbab kalau untuk keluar dari rumah, istri Ana juga gitu. Terus alhamdulillah di rumah Ana juga manggil guru untuk ngaji gitu Ustaz untuk anak-anak Ana. Nah itu apakah nanti kalau kita sebagai orang tua sudah berusaha seperti itu, apakah nanti keluarga kita masih menuntut gitu Ustaz? Nah itu kadang Ana suka takut juga gitu Ustaz, karena kan kita kan nanti ya bakal dihisap di tapi bisa seenaknya masuk surga sendirian. Nah terus seperti yang Ustaz bilang, kalau anak kita masuk penjara aja sedih, apalagi nanti kalau anak kita masuk neraka gitu Ustaz. Tuh minta tolong penjelasannya Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, jemaah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Artinya sampai batasan mana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tadi juga kita baca itu ayat surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Allimuhum wa adibuhum, ajari mereka, didik mereka. Itu tugas orang tua. Ketika sudah maksimal yang dilakukan orang tua, dia sudah berdoa dari awal nih. Tugas orang tua dari awal, bapak khususnya, dia menikah dengan perempuan yang soleha. Kemudian setelah itu dia bawa harta yang halal, dia berikan kepada keluarganya. Yang ketiga, dia terus berdoa buat anak-anaknya. Tadi dia panggil guru ngaji, dia pilihkan sekolahan. Terus dia peduli sama anaknya. Sudah selesai tugas dia, insya Allah. Tapi kan kita nggak tahu apakah tugas kita sudah kita laksanakan dengan sempurna atau tidak. Makanya kadang-kala butuh di sebuah sekolahan itu merasa udah bagus nih. Ternyata ada tim penjaminan mutu yang menjamin, melihat apakah sudah benar apa belum. Kalau bicara keuangan, nanti akan ada badan pengawas keuangan, ada audit keuangan. Kita merasa udah benar, ternyata di audit, ternyata ada yang salah. Makanya kita harus terus minta ampun sama Allah SWT. Kalau ada kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita nggak tahu. Maka terus dididik dengan baik, minta petunjuk dari Allah SWT, dan doakan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, masih ada boleh pertanyaan lagi nih Ustaz? Tafadhal. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana untuk menghadapi anak yang mulai beranjak balik. Kemudian soal kedua, apa ada arahan dalam syariat bagaimana mendidik anak lelaki atau wanita bagi orang tua yang tunggal atau single parent? Karena secara fitrah karakter laki-laki atau wanita itu berbeda. Misal orang tua tunggal, wanita mendidik anak lelakinya. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, berkaitan dengan mendidik anak yang sudah mulai baligh, ya orang tua harus mulai menjelaskan kewajiban-kewajiban dia. Kalau dia anak perempuan, ya, ketika dia mulai datang bulan, ketika dia mulai tumbuh
sesuatu yang membuat dia memang tampak sudah baligh dari anak itu atau anak laki-laki, mulai diajarin harus seperti ini, harus mandi, harus dibersihkan ya. Kemudian kecondongan dia dengan lain jenis, mulai dikasih aturan pakai baju yang benar, tertutup sekarang, kalau keluar rumah nggak boleh lagi, kemudian nggak boleh lagi kumpul sama, kalau dulu kan kadang-kala kumpul sama misanan yang laki-laki yang sudah pada balik, ya udah mulai dipisahkan, mulai diajarin, dikasih tahu tentang kewajiban dan tugas-tugas dia. Begitu pula ketika dia anak laki. Kemudian ada pun bagaimana mendidik anak bagi orang tua single parent, khususnya buat seorang ibu ya, ketika mendidik anak laki-laki, subhanallah, contoh-contoh itu banyak sekali. Tadi yang kita bicarakan contohnya siapa? Nabi Ismail. Siapa yang mendidik Nabi Ismail? Ibunya, ditinggal sama ibunya doang. Di kota Mekah. Terus kalau kita melihat umpamanya para ulama, kita lihat ibunda Nabi SAW. Bapaknya mati, ibunya yang mendidik. Nanti mati juga ibunya. Dididik sama siapa? Dididik sama kakeknya. Bapak ibu mati. Bukan single parent lagi, udah nggak ada parentnya. Diganti lagi sama kakeknya. Tetap pendidikan itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana kalau kita melihat Imam Syafi'i? Nggak ada bapaknya. Imam Bukhari nggak ada bapaknya. Ibunya yang mendidik semuanya. Makanya kalau kita itu mempersiapkan ibu dengan persiapan yang matang, engkau telah mempersiapkan bangsa yang kuat. Tapi kalau ibunya nggak bagus, ya jadi anaknya nggak bagus juga nantinya. Ada bapaknya nggak bagus, apalagi bapaknya mati. Kadang-kadang nih anak ditinggal, nggak diurusin sama ibunya. Maka ketika seorang menjadi single parent, yang tadi Anda juga sebutkan ada yang punya suami, tapi seakan-akan nggak ada suami, cuma ngasih fulus doang. Kuatkan hatimu. Berbaik sangka sama Allah SWT. Bahwasanya apa yang engkau hadapi, engkau mampu untuk melewatinya. Sambil terus belajar ya, memohon, berdoa kepada Allah juga agar dikasih ilmu yang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf semua pertanyaan tidak bisa Ana bacakan secara keseluruhan. Masya Allah, ada banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa Ana sampaikan. Ana mohon maaf. Demikian juga bagi para jamaah yang telah raise hand, yang tidak Ana izinkan untuk bertanya. Ana mohon maaf sebelumnya karena Masya Allah banyak sekali pertanyaan, namun kita terbatas oleh waktu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini selembar kertas kosong. Ana simpulkan, anak itu adalah nikmat, anak itu adalah karunia, anak itu adalah fitrah, anak itu bisa juga menjadi fitnah, bahkan bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Selembar kertas kosong itu adalah sebuah fitrah, dan fitrah anak itu adalah nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua berperan penting untuk nilai tauhid tersebut. Yang peran tersebut ada dua. Yang pertama adalah menjaga fitrah. Kemudian peran kedua orang tua yang kedua adalah menguatkan fitrah tersebut. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Munazarah mencoba hadir di Bandar Lampung dalam rangka memberikan wasilah kepada orang tua, peran orang tua untuk yaitu menjaga fitrah dan menguatkan fitrah. Insya Allah Yayasan Munazarah yang di dalamnya ada pendidikan PGTK, kemudian ada SD, kemudian ada SMP, SMA Islam Nazirah, SMP dan SMA Islam Nazirah khusus putri, dan yang terakhir adalah SMP Islam Mumtaz adalah khusus putra. Ini telah membuka dan menerima pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Baik, para jamaah sekalian, insya Allah ini menjadi nilai syiar dakwah kita kepada para jamaah. Silakan sebarkan dakwah ini, insya Allah Yayasan Munazarah bisa istiqomah di dalam menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di bumi Lampung tercinta, insya Allah. Naam, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama yang telah menyampaikan kajian pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa kebaikan beliau, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semua memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup kajian online kita ini
dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.